Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia dari kelas 7E akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Putri Salju dan Sapu Tangan Ajaib. Apa nih? Ya. Di sebuah istana, hiduplah seorang putri yang bernama Putri Salju. Ia sudah ditinggalkan oleh ibunya saat ia masih kecil, dan ia akhirnya terpaksa tinggal bersama ibu tirinya yang kejam. Aku hidup di sebuah istana, bukan sebagai putri, melainkan sebagai ratu yang agung. Dan ya, aku punya kecantikan yang tertandingi, kecuali oleh satu hal, ketulusan hati seorang gadis bernama Putri Salju. Setiap hari, aku menatap cermin. Tanganku melingkari bingkai emasnya. Cermin-cermin, siapakah yang paling cantik di seluruh negeri ini? Dan cermin terkutuk itu selalu menjawab, "Tuan Putri, Anda memang cantik, tetapi Putri Salju jauh lebih tulus dan itu membuatnya paling dicintai di seluruh negeri ini." Ketulusan? Omong kosong. Aku akan menghancurkan ketulusan itu. Aku akan membuat ia menderita. Tidak terima dengan perkataan cermin, sang ratu pun berniat untuk membuat Putri Salju lebih menderita. Maka dimulailah penderitaanku. Ratu ibu tiri yang kejam itu telah merampas semua yang kumiliki. Pakaian indahku, mahkotaku, bahkan senyumku. Aku dipaksa bekerja di dapur yang dingin ini setiap hari. Sendirian, aku hanya bisa meratap. Aku merindukan kasih sayang ibuku. Dalam kelelahan itu, tanganku menyentuh sesuatu di saku pakaian lusuhku. Sapu tangan tua ini warisan ibuku. Dan air mataku pun jatuh. Dan oh, ajaib, sapu tangan ini bersinar. Cahayanya memang kecil, tapi kehangatannya seolah mengatakan, "Jangan menyerah, Nak, harapan ibu selalu bersamamu." Dan ya, aku kembali menemukan sedikit keberanian. Namun ratu tidak pernah puas. Ia mengirimku ke hutan yang paling gelap. Pemburu itu meninggalkanku. Aku sendirian. Tuh. Lupa. Saat ibu tiri itu tiba-tiba kabut menyerang. Kabut gelap itu datang, mencekik, membuatku buta dan sesak napas. "Tolong, gelap sekali. Aku tidak bisa bernapas. Ini kabut kebencian." Saat itu, aku putus asa. Aku merasa kemarahan ratu telah memenangkan segalanya. Tapi aku tidak sendirian. Aku kembali merasakan kehangatan yang tak pernah hilang. Cahaya tulusan itu memancar. Ia mengusir kabut di hati. Aku bebas. Yep. Bentar.
Damaya menyambut. Tiba-tiba terdengar bisikan, tapi bukan bisikan dari cermin, melainkan suara dari alam sekitar seolah alam turut bahagia. Tuan Putri, kami sudah menunggumu di seberang sungai. Ikuti kami, jalanmu sudah terlihat, ujar hewan-hewan yang ada di hutan. Putri Salju menyadari bahwa si terbesar tidak berasal dari cermin. Kekuatan sejati yang mereka takuti adalah kebaikan hati yang terpancar dalam diri Putri Salju dan sapu tangan ajaib. Bagaimana dengan Ratu Ibu Tiri? Ya, dia akhirnya melihat kebenaran dalam cerminnya. Bukan hanya keindahan wajah Putri Salju, tapi keindahan wajahnya. Sang ratu terkunci oleh istananya sendiri, dibuai kekuasaan namun tanpa kebahagiaan. Selamanya terpenjara oleh kemarahan dan kesombongan. Lalu Putri Salju, ya, dia akhirnya menemukan rumah barunya, dikelilingi cinta tulus oleh rakyat dan para hewan-hewan yang ada di hutan. Dia hidup bahagia bersama sapu tangan ibunya yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati akan selalu bersinar dan sekecil apapun cahayanya akan selalu menang walaupun dihadapkan dengan kegelapan yang sangat besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.